Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi dengan saya Yeni Novita. Kali ini saya akan membuat resep sambal bura-burua. Sambal ini merupakan sambal rumahan, biasanya tidak kita temui di restoran atau rumah makan. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan klik tombol subscribe. Bahannya adalah 1 buah terong, 1 buah pare, 2 buah kentang yang sudah saya kupas dan cuci bersih. 4 ekor ikan sepat bisa diganti dengan ikan asin lainnya. 7 buah jengkol belah menjadi 2 ons cabai hijau keriting, 8 siung bawang merah, 8 buah tomat hijau kecil, dan setengah buah jeruk nipis. Saya akan memberikan sedikit tips untuk menghilangkan bau jengkol. Rebus jengkol dengan memasukkan 2 lembar daun salam dan sedikit garam. Kemudian tambahkan air secukupnya. Rebus jengkol sampai matang dan airnya menyusut. Jika dibutuhkan boleh menambahkan air lagi. Selagi kita menunggu jengkolnya matang, kita siapkan bahan lainnya. Potong-potong kentang membentuk potongan semangka atau sesuai selera. Beri sedikit garam, kemudian aduk dan ratakan. Dan diamkan beberapa menit. Buang juga ujung terong, belah menjadi 2, dan potong menjadi 3 bagian. Beri sedikit garam, aduk dan ratakan, kemudian diamkan untuk beberapa menit. Lakukan hal yang sama untuk pare, belah menjadi 2, kemudian buang biji di dalamnya. Kemudian potong serong pare seperti ini. Untuk mengurangi rasa pahit pare, saya menambahkan sedikit lebih banyak garam. Tambahkan air, kemudian diamkan untuk beberapa menit. Selanjutnya kita akan menggiling kasar cabai hijau. Tambahkan cabai, bawang merah, tomat hijau, dan air perasan jeruk nipis. Ini gunanya adalah untuk mempertahankan warna cantik cabai, dan tambahkan juga garam secukupnya. Selanjutnya kita akan melihat jengkol yang sudah kita rebus tadi. Setelah 20 menit dan airnya sudah hampir habis, maka matikan api. Kemudian geprek jengkol seperti ini. Dan saya pastikan bau jengkol sudah berkurang 90% dan tekstur jengkol sangat lembut. Selanjutnya kita akan menggoreng bahan-bahan yang sudah kita garami tadi. Goreng kentang sampai berwarna kuning keemasan. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Lakukan hal yang sama terhadap terong, pare, dan juga ikan asin. Begitu matang, angkat dan tiriskan. Sambal buruk-buruk ini sangat fenomenal dan sangat digemari di Padang. Bahan-bahannya gampang dan penyajiannya sangat cepat. Sambal ini sangat cocok untuk teman-teman yang lagi tidak nafsu makan, tanpa perlu khawatir dengan bau mulut yang tidak sedap. Proses selanjutnya adalah menggoreng cabai hijau. Pastikan minyaknya benar-benar panas, kemudian masukkan cabai. Kemudian masukkan jengkol.
tambahkan penyedap secukupnya. Masak cabai sampai harum dan tidak berbau langu. Setelah cabai matang, masukkan kentang, pare, terong, dan juga ikan asin. Aduk-aduk sebentar agar semua bahan tercampur merata. Kemudian matikan api, artinya sambal burak-burak kita sudah jadi. Saatnya kita sajikan. Oke, ini dia sambal burak-burak. Selamat mencoba di rumah ya. Makasih sudah menyaksikan video saya. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, please klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.